Selamat sore dan apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 8 DPR RI desak Kementerian Haji dan Umroh menjamin penyelenggaraan haji tahun 2026 yang lebih adil dan transparan, serta dorong perbaikan lokasi dan fasilitas agar jemaah haji Indonesia mendapat pelayanan lebih nyaman. Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umroh memastikan penyelenggaraan haji tahun 2026 lebih transparan dan berkeadilan, khususnya dalam pembagian kuota dan penataan layanan jemaah di wilayah Mina. Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwanda Sopang, mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan haji, khususnya terkait penempatan jemaah haji di Mina Jadid yang dinilai tidak layak karena letak lokasi yang jauh dan fasilitas yang kurang memadai. Supaya terus melakukan negosiasi di Saudi baik terhadap pemerintah maupun syarikah yang menangani untuk menempatkan 19.000 ini di kawasan Mina, bukan Mina Jadid. Andaikan tidak bisa negosiasi, 19.000 ini tidak boleh menginap di Mina Jadid. Kita lakukan saja murur dan tanazul. Mereka tidak bermalam di Mina sepenuhnya, cukup menjadi kewajiban bermalam, selebihnya tinggal di hotel-hotel. Nanti akan kita tunggu setelah ada kontrak bersama pemerintah Saudi, kemungkinan di seputar tanggal 15-16 yang akan datang. Nah, ini yang sudah disepakati tadi dari berbagai hal, termasuk standar kita. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan, kuota haji Republik Indonesia pada tahun 2026 sebanyak 221.000 jemaah yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ferdian dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, BKSAP DPR RI lakukan kunjungan ke Universitas Pelita Harapan guna mencari solusi perlindungan pekerja migran Indonesia, di mana masukan akademisi dapat menjadi langkah awal dalam merumuskan skema perlindungan PMI yang lebih kuat. Dalam upaya mencari solusi konkret untuk perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas Pelita Harapan. DPR menyoroti kebutuhan grand skema persiapan dan penguatan pembekalan PMI, termasuk pengembangan aspek hukum dan penguatan peran atase ketenagakerjaan di luar negeri. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantio Suwondo menyampaikan saran dan masukan dari akademisi Universitas Pelita Harapan sangat konkret dan baik, terutama dalam merumuskan langkah awal perlindungan bagi PMI. Menurutnya, kunci perbaikan perlindungan harus meliputi pembekalan hukum bagi PMI dan penguatan peran diplomasi ketenagakerjaan. Membangun grand skema bagaimana kita mempersiapkan our labor, istilahnya pekerja-pekerja kita untuk bisa memiliki skill lebih baik lagi, tapi juga tadi disampaikan pengembangan ataupun juga pembekalan bagi pekerja kita yang lebih baik lagi mengenai soal hukum, soal apa yang menjadi hak-hak dasar mereka, apa yang menjadi kewajiban mereka, sehingga mereka saat penempatan di negara lain, mereka sudah lebih paham apa yang menjadi kelaziman di negara tersebut dan juga apa yang bisa menjaga diri mereka, seperti itu. Dan selanjutnya tadi ada satu poin yang menurut saya sangat baik, bagaimana kita harus memperkuat kehadiran atase perlindungan tenaga kerja kita. BKSAP DPR RI berkomitmen akan menindaklanjuti masukan dari akademisi UPH untuk merancang peraturan perlindungan PMI yang lebih ketat dan komprehensif. Dari Banten, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait aturan baru Arab Saudi mewajibkan perawatan jamaah di rumah sakit setempat yang membatasi operasi klinik haji Indonesia. DPR dorong tenaga medis Indonesia agar dapat terlibat dalam layanan kesehatan di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan regulasi baru yang mengharuskan semua pasien jemaah haji yang sakit langsung dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi untuk dilakukan pengobatan. Hal ini menyebabkan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI di Arab Saudi tidak bisa beroperasi sepenuhnya.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abdul Wahid mengatakan, aturan baru ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana klinik-klinik kesehatan Indonesia masih diizinkan memberikan pelayanan medis di hotel-hotel tempat jemaah haji menginap, tanpa harus ke rumah sakit di Arab Saudi. Abdul Wahid meminta pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi agar tenaga medis asal Indonesia dapat diikutsertakan dalam pelayanan kesehatan di Arab Saudi. Kementerian Kesehatan ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Artinya SDM-nya terutama, SDM-nya harus ada kerjasama agar dari perawat maupun dokter kita bisa masukkan di Arab Saudi, sehingga nanti yang sakit itu bisa dilayani oleh para petugas, para dokter dari Indonesia. Itu makanya tadi saya sampaikan Kementerian Kesehatan untuk segera untuk lakukan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Sebelumnya, selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, terdapat jumlah kumulatif jemaah haji yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi sebanyak 1.710 jemaah. Dengan diagnosis terbanyak adalah pneumonia, diabetes mellitus, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Di balik geliat ekonomi daerah, terdapat para pelaku industri kecil dan menengah yang menjadi penggerak sejati roda perekonomian masyarakat. Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Ada temuan nggak Bu Seli, TPHD ini diperjualbelikan? Ada, banyak. Waktu periode yang lalu kan kita juga sering mendapatkan hal seperti itu. Bahkan bukan hanya TPHD, petugas haji ini kan diperjualbelikan juga, oknum ya. Petugas-petugas yang ada di lapangan ini kan ada yang berprestasi, ada juga yang tidak berprestasi. Maka jangan sampai ganti kementerian tetapi hanya ganti casing. SDM tetap sama, kemudian pelayanannya tidak jauh beda seperti pada saat dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi sebetulnya APBN itu ada nggak Bu, anggaran untuk manasik? Ada. Itulah yang membuat kami setiap rapat dengan Kementerian Agama di periode lalu menganggap sebetulnya anggaran manasik haji yang ada di APBN ini nggak perlu. Atau kalau emang perlu, ya sudah, KBHU-nya dibubarkan. Itu nggak? Kalau misalkan dinaikkan biaya manasiknya dari APBN, atau tapi kalau enggak, begini, anggaran manasiknya kita kasihan ke KBHU. Nah itu. Betul kan? Iya. Nah itu, saya baru dapat ide dari Mas Alfat. Itu ide brilian yang akan saya sampaikan di dalam RDP nanti. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kekuatan ekonomi bangsa sesungguhnya tumbuh dari daerah dan dari tangan-tangan terampil para pelaku industri kecil dan menengah. Sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan yang mampu memberdayakan mereka agar terus berkembang, berinovasi dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Industri kecil dan menengah atau IKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menyumbang sebagian besar produk domestik bruto. Selain itu, IKM juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga triwulan 3 2024, industri kecil menengah di Indonesia telah menyerap tenaga kerja sebanyak 13,11 juta orang atau 65,52% dari total tenaga kerja sektor industri. Saat ini, IKM menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses permodalan, kendala pengiriman bahan baku, pemasaran produk, hingga kendala menembus pasar global. DPR RI terus berperan aktif melakukan pengawasan untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah benar-benar mendukung keberlangsungan dan berkembangnya IKM. Baru-baru ini, Komisi 7 DPR RI meninjau salah satu industri pengolahan saus cabai capli milik PT Rayek Aceh Utama. Sebagai industri kecil dan menengah, PT Rayek Aceh Utama mengalami perkembangan bisnis yang cukup signifikan dengan melibatkan sebanyak 200 petani cabai. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan terhadap industri kecil, meliputi pelatihan pendidikan bagi para pekerja, serta ikut mempromosikan produk. Kita mendorong bahwa pemerintah mendampingi usaha ini. Jadi mereka harus betul-betul memberikan pelatihan pendidikan yang memadai untuk mereka yang bekerja di sini. Yang kedua, pemerintah ikut mempromosikan sehingga ini bisa diminati dan juga dikonsumsi oleh masyarakat lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga, kalau bisa ini supermarket atau minimarket ya gitu ya, seperti yang ada banyak di Aceh ini, itu harus menampung ini tempat usaha ini, produk ini harus ikut dijual juga di situ. Jangan hanya produk dari Jakarta saja yang masuk ke toko-toko itu, tetapi produk asli daerah ini juga harus diperhatikan sehingga memang bisa dikonsumsi juga dan dibeli oleh masyarakat Aceh. Dan yang ketiga, tentu saya katakan tadi, kalau bisa memang kerjasama dengan pemerintah luar, dan saya kira tidak sulit kalau sesama pemerintah bisa bekerja sama untuk memberikan informasi seperti ini. Disitulah sebetulnya letak ruang di mana pemerintah itu hadir untuk bersama-sama masyarakat. Ya, kalaupun misalnya modalnya tadi pas-pasan ditambahi. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR RI berkomitmen menjadikan industri kecil dan menengah sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah. Komisi 10 DPR RI menilai perlunya kebijakan yang lebih berkeadilan dalam penyaluran bantuan dana pendidikan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Pemirsa, selama ini perguruan tinggi swasta dinilai masih menghadapi ketimpangan dalam memperoleh dukungan dana dari pemerintah. Padahal perguruan tinggi swasta turut berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Meski nampaknya sulit karena keterbatasan anggaran yang ada, namun ikhtiar ini nampaknya perlu untuk diperjuangkan. Laporan selengkapnya dari rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Anggun. Ya, halo Pak Gubernur, pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruang rapat Komisi 10 di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan seperti yang kita ketahui bahwa APBN telah diumumkan dan kali ini kita berfokus pada terkait dengan anggaran yang diberikan untuk PTN dan juga PTS. Ini untuk PTN ada di angka 5,8 triliun, sedangkan untuk PTS sendiri hanya di 300 miliar. Rasanya bagi masyarakat ini ada ketimpangan ataupun ada gap yang cukup jauh antara PTN dan juga PTS. Lantas bagaimana Komisi 10 melihat fenomena ini? Apakah ada hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan penggunaan anggaran itu sendiri? Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu ataupun ini adalah ketua dari Komisi 10 yaitu Ibu Hetifah dari fraksi Golkar. Halo, apa kabar Ibu? Baik. Baik Ibu, kita mengetahui ini bahwa kemarin kita sudah mendengarkan APBN, kegunaannya untuk apa saja, alokasinya untuk apa saja, dan tadi yang seperti yang Anggun jelaskan bahwa ada terkesannya ini ada gap untuk PTN dan juga PTS. Bagaimana Ibu melihat fenomena ini, Bu? Ya, tentu saja saat ini kita mengakui bahwa perhatian ataupun peran pemerintah dalam hal pembiayaan itu memang lebih fokus kepada perguruan tinggi negeri, terutama juga perguruan tinggi yang dianggap harus menjadi representasi nasional di tingkat dunia. Ya, jadi menjadi world class university. Nah, itu mendapatkan perhatian yang lebih. Nah, padahal kita tahu bahwa dalam konteks pemerataan, kita juga harus memberikan satu ekosistem yang baik kepada semua perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta. Justru karena pemerintah itu tidak mampu menyediakan PTN untuk bisa menampung semua mahasiswa lulusan SMA, SMK, maka kita tergantung kepada pihak swasta. Nah, namun bagaimana caranya agar pendidikan yang disediakan oleh pihak swasta itu pertama tentu kualitasnya juga tidak kalah baiknya. Sehingga lulusan yang dihasilkan juga bahkan bisa barangkali melebihi dari PTN untuk relevansinya dan juga diserap di lapangan kerja ataupun menciptakan lapangan kerja bagi yang lain. Nah, tapi kita juga memahami gitu ya dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka kita mungkin belum memberikan kesempatan kepada PTS untuk diberikan satu dukungan yang sangat signifikan. Sebagai contoh ada satu usulan untuk memberikan bantuan operasional PTS sebagaimana di Kemendikdasmen kita memberikan dukungan kepada sekolah berupa dana bantuan operasional sekolah baik negeri maupun swasta yang nilainya sama per murid. Tetapi kita harus tahu bahwa SD SMP itu adalah bagian dari wajib belajar, di mana memang Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah untuk membiayai. Nah, sementara pendidikan tinggi saat ini mungkin belum mampu gitu ya kita pemerintah sepenuhnya membiayai, walaupun beberapa daerah sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Timur sudah mulai ya memberikan satu dukungan termasuk bahkan sampai dengan S2 dan S3 secara gratis kepada warganya. Nah, mudah-mudahan jika kita itu bisa lebih nanti fokus kepada Undang-Undang Dasar pasal 31 di mana pemerintah wajib menyediakan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD itu betul-betul fokus kepada tujuan pendidikan, mungkin nanti anggaran pendidikan bagi pendidikan tinggi bisa lebih besar karena sekarang itu hanya 61 triliun secara total gitu. Jadi untuk membantu PTS masih sangat kekurangan. Itu satu kementerian ya, maksudnya Mendikti-Saintek tuh 61 triliun saja, walaupun di luaran terdengar bahwa 780 sekian triliun anggaran untuk pendidikan, tapi nyatanya dari 700 lebih itu ya hanya 61 saja. Nah, itulah sebabnya kami mengusulkan tambahan anggaran kepada badan anggaran termasuk untuk PTS ini. Mudah-mudahan besok Banggar akan rapat dan kita sangat yakin akan ada
tambahan bagi bantuan untuk PTS ini, walaupun mungkin tidak sesignifikan seperti yang tadi diharapkan ya, seperti ada BOPTS mungkin kita belum bisa, tapi hibah-hibah untuk PTS, kemudian kesempatan riset, kesempatan dosen-dosen untuk mendapatkan beasiswa itu sama. Gitu. Jadi nanti kalau dihitung pasti lebih dukungan kepada PTS kalau dihitung berapa beasiswa yang diterima dosennya, berapa hibah riset yang diterima, bahkan lebih banyak untuk PTS daripada PTN. Ibu di terakhir terkait dengan ini kan kita mengetahui di Komisi 10 juga kembali menggodok terkait dengan UU Sisdiknas nih ya. Nah, apakah ada juga nanti fokus pembahasan terkait juga alokasi anggaran untuk pendidikan itu sendiri, utamanya yang dari PTN dan PTS ini yang memiliki gap cukup tinggi, atau ada hal lain yang juga menjadi sesuatu isu yang seksi yang justru itu menjadi fokus utamanya? Tentu saja banyak sekali isu-isu yang strategis yang saat ini juga kami dalam proses penyusunan dan meminta masukan dari berbagai pihak, baik itu dari sisi perspektif penyelenggara perguruan tinggi, kemudian juga dari sisi pendidik ataupun dosen, dari perspektif mahasiswa juga, bahkan orang tua ya. Jadi saya kira semua komponen di dalam pendidikan itu, baik pendidikan formal maupun non formal, termasuk juga PAUD, semua suara dan aspirasi sudah kami cermati, dan saat ini kami dalam proses penyusunan naskah akademik dan juga batang tubuh undang-undang tersebut. Mudah-mudahan di akhir September ini sudah bisa kita sampaikan kepada publik dan untuk mendapatkan masukan lebih jauh, terutamanya terkait dengan pembiayaan dan juga soal pendanaan, karena ini juga salah satu hal yang strategis, bagaimana kita bisa mengatur di dalam undang-undang ini apa kategori biaya-biaya yang bisa menggunakan dana pendidikan sebagaimana diatur oleh pasal 31 Undang-Undang Dasar itu. Jadi supaya fokus kepada pencapaian hasil dari pendidikan ke depan yang lebih berkualitas dan merata. Baik, terima kasih Ibu Tifa atas waktunya. Iya. Dan pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Ketua Komisi 10, dan saat ini kita masih menunggu bagaimana perkembangan dari Undang-Undang Sisdiknas yang kembali digodok saat ini, dan juga bagaimana penggunaan anggaran APBN itu sendiri terhadap perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta. Saya Anggun Aktarini kembali ke studio. Terima kasih rekan Anggun, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Saya melanjutkan kuliah di Jogja itu sambil nyopir angkot. Saya belum mapan, terus saya bicara di luar, berjuang untuk orang lain kan mustahil. Oleh karena itu saya menata diri bahwa hidup saya harus mapan dulu, baru saya bicara berjuang untuk orang lain. Bahwa kamu anak petani, harus kamu memperjuangkan petani, kira-kira seperti itu. Jadi sampai hari ini saya masih Komisi 4 karena memang kebetulan saya anak petani, mungkin diberikan mandat. Dapil saya kebetulan sangat tepat saya di Komisi 4 karena di dapil saya itu padi, blora, dan manggrobokan itu ada nelayannya, dan kemudian juga peternakan itu di gerobokan di blora itu sangat luar biasa. Jadi disitulah saya akhirnya menyadari bahwa mungkin saya ini mendapat semacam, kalau orang Jawa wangsit, penugasan bahwa kamu harus dari anak petani harus kembali kepada petani gitu. Atau ngopi bareng petani di Pak? Ngopi bareng sama petani. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Vincent Ali, silakan. Ya, terima kasih rekan Elisa, dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Vincent Aldi di segmen media online nasional. Dan mari kita simak berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini, yaitu Sumpah Pemuda Refleksi Kolektif, Posisi dan Tanggung Jawab Generasi Muda.
Kita akan simak pemirsa di layar kaca Anda beberapa media yang terbit pada hari ini yang menyoroti terkait dengan peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum penting bagi DPR RI untuk mengajak seluruh generasi muda melakukan refleksi kolektif atas posisi dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yaitu persatuan, semangat kebangsaan, dan juga komitmen terhadap kemajuan Indonesia perlu terus dihidupkan di tengah dinamika zaman yang serba cepat dan juga kompleks. DPR RI memandang bahwa generasi muda bukan hanya penerus estafet kepemimpinan, tetapi juga motor perubahan yang menentukan arah masa depan bangsa melalui inovasi, partisipasi aktif, serta integritas moral dan sosial. Dan sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkomitmen menciptakan kebijakan yang berpihak pada penguatan kapasitas dari generasi muda, baik melalui pendidikan, kewirausahaan, maupun ruang partisipasi politik yang inklusif. Dalam semangat Sumpah Pemuda juga pemirsa, DPR RI mengajak para pemuda Indonesia untuk tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga menjadikannya sebagai inspirasi dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan berdaya saing global. Karena masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kesadaran kolektif generasi mudanya untuk terus bersabtu, berkarya demi kemajuan bersama. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu hasil KTT ASEAN diharapkan berdampak positif bagi Indonesia. Kita akan kembali menyaksikan layar kaca Anda pemirsa, beberapa media menyoroti terkait hasil konferensi tingkat tinggi ASEAN diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Baik dari sisi ekonomi, politik maupun juga sosial. Dan dalam konteks regional, KTT ASEAN menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kunci dalam menjaga stabilitas dan juga kerjasama kawasan antara di Asia Tenggara. Dan DPR RI melihat bahwa penguatan integritas ekonomi, konektivitas antar negara, dan juga kerjasama strategis di bidang energi, pangan, serta keamanan maritim dapat memberikan manfaat langsung bagi rakyat Indonesia, terutama dalam membuka peluang investasi, lapangan kerja, dan juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan selain itu pemirsa, DPR RI juga menegaskan pentingnya agar setiap hasil keputusan KTT ASEAN tidak berhenti pada level diplomasi, tetapi juga diimplementasikan secara nyata melalui kebijakan nasional yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan DPR RI juga siap mengawal tindak lanjut dari hasil KTT tersebut, termasuk memastikan bahwa setiap kerjasama regional selaras dengan visi pembangunan nasional dan juga kepentingan kedaulatan bangsa. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antar negara ASEAN dan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi pusat pertumbuhan dan juga stabilitas kawasan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait dengan Sumpah Pemuda refleksi kolektif, posisi dan tanggung jawab generasi muda, serta hasil KTT ASEAN yang diharapkan berdampak positif bagi Indonesia. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vincent Aldi dan saya kembalikan ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.